Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ali Sunardi. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi bagaimana memecahkan soal kompetensi atau kemampuan teknis pada seleksi P3K guru kelas SD di tahap 2 ini. Yang pertama, Bu Pera adalah guru kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 3 peserta didik yang belum bisa membaca. Ketiga peserta didik setelah diidentifikasi mengalami kesulitan dalam identifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Kesulitan belajar ini disebut ada beberapa kesulitan belajar siswa. Yang pertama adalah disleksia. Bisa diartikan sebagai kesulitan membaca secara teknis atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan dan sulitnya mengubah kata menjadi huruf. Yang kedua adalah disgrafia, yaitu kesulitan menulis, baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Yang ketiga diskalkulia, kondisi di mana seseorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep matematika dasar. Selanjutnya adalah auditory and visual processing disorder, sebuah gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tertulis atau lisan. Selanjutnya, nonverbal learning disability. Kondisi ini merujuk pada ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuitif, pengaturan, visual, dan pengolahan fungsi saat belajar. Jadi jawabannya adalah disgrafia. Kenapa? Karena di sini siswa mengalami kesulitan dalam identifikasi kata-kata. Baik, selanjutnya. Di sini ada wacana lomba kebersihan kampung. Dalam rangka memperingati HUT RI, pemerintah daerah mengadakan kegiatan lomba kebersihan kampung. Kegiatan tersebut diikuti oleh semua warga RT di Kampung Durian. Semua biaya, mulai dari peralatan, konsumsi, dan hadiah kegiatan ditanggung oleh panitia kegiatan. RTP sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Semua warga memulai kegiatan dengan mengumpulkan sampah bekas. Kemudian, setelah itu, membersihkan selokan tempat jentik-jentik nyamuk berkembang. Tak terhenti di situ, pada sore harinya mereka menghias kampung dengan slogan kebersihan dan menyediakan bak sampah dan menghiasinya. Berdasarkan teks di atas paragraf kedua, termasuk jenis paragraf, di sini kita lihat paragraf kedua ya. Di sini menceritakan urutan kejadian. Berarti untuk paragraf kedua itu termasuk paragraf narasi. Kita bisa lihat jenis-jenis paragraf. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan urutan kejadian. Paragraf eksposisi adalah paragraf bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi kalimat-kalimat untuk menguatkan suatu pendapat. Paragraf persuasi adalah teks yang memuat bujukan atau ajakan untuk menegaskan pembaca sehingga yakin dengan sesuatu yang disampaikan penulis.
Dan eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Soal berikutnya. Mengikuti lomba kebersihan kampung adalah salah satu pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang tepat adalah pengamalan sila ketiga. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka yang benar adalah di sini kita bisa melihat ada 5 option. Yang pertama untuk A. Di A tidak ada tahun terbit dan judul bukunya tidak dituliskan miring. Ini kita bisa lihat jawaban yang benar adalah B. Kita lihat di sini ada data buku. Judul Family Medical Care Volume 4, penulis Dr. John F. Knight, penerbit Indonesia Publishing House, Kota Penerbit Bandung, tahun terbit 2001. Maka penulisannya diawali dengan nama belakang, lalu diikuti koma dan nama depan, tanda titik, lalu tahun diterbitkan, judul bukunya dicetak miring, lalu kota, dan terakhir adalah penerbit. Selanjutnya, daur hidup katak yang benar. Di sini kita akan menemukan banyak sekali soal tentang metamorfosis. Berdasarkan gambar dan pilihan yang ada, jawaban yang benar adalah D. Dimulai dari kecebong, katak muda, katak dewasa, dan telur. Kemudian terus seperti itu. Selanjutnya daur hidup lalat. Daur hidup lalat, jawaban yang paling tepat adalah telur, larva, pupa, dan lalat dewasa. Jawaban paling tepat adalah B. Selanjutnya, daur hidup kupu-kupu. Yang benar adalah B. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Selanjutnya, daur hidup semut yang benar adalah telur, larva, pupa, dan semut dewasa. Jadi jawabannya adalah B. Kita lihat gambar daur hidup semut ya. Selanjutnya daur hidup belalang. Daur hidup belalang terdiri dari 3 fase yaitu ya telur, nimpa ini belalang muda, imago adalah belalang dewasa. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, daur hidup kecoa. Daur hidup kecoa adalah dimulai dari telur, kecoa muda, dan imago. Jawabannya di sini adalah B. Sebagai upaya mencari energi alternatif untuk membangkitkan listrik, energi matahari sudah mulai digunakan. Alternatif pada kalimat ini memiliki arti penambah kurang tepat, lain kurang tepat, pemelihara kurang tepat, sumber kurang tepat, yang tepat adalah pengganti. Selanjutnya,
Anton mengelilingi halaman 3 kali yang berbentuk persegi. Dalam bentuk persegi ya, kita gambar persegi. Anggap ini persegi. Sebanyak 3 kali. Luas halamannya 289. Karena luas persegi adalah S kuadrat, maka sisinya merupakan kuadrat dari 289, yaitu 17. Di sini 17, di sini 17, di sini 17, di sini 17. Sehingga kita bisa mengetahui kelilingnya adalah 4 kali 17, yaitu 68 meter. Pertanyaannya, jarak yang ditempuh oleh Anton adalah, tinggal kita kalikan, ya. Keliling dikali jarak yang ditempuh Anton. Jadi kelilingnya adalah 68. 68 dikali 3, ya. Jawabannya adalah 204 meter. Soal selanjutnya. Denny, Rudi, dan Siska adalah 3 bersaudara yang dikenal cerdas dalam membelanjakan uang jajannya. Mereka selalu membeli barang sesuai dengan kebutuhannya. Prinsip hemat tersebut sudah tertanam pada dirinya sejak kecil. Misalkan saja kemarin sore, Denny belanja di toko Mekar bersama kedua saudaranya yang membeli 2 pensil dan 1 penghapus seharga 7.000, sementara Rudi hanya membeli 3 pulpen dan 2 pensil seharga 7.000. Siska membeli 5 pulpen dan 2 penghapus seharga 11.000. Perilaku hidup hemat yang dilakukan Denny, Rudi, dan Siska termasuk pengamalan Pancasila sila ke 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang tepat adalah sila ke-5. Perhatikan gambar ilustrasi berikut. Pernyataan yang tepat untuk menggambarkan ilustrasi di atas adalah: A. Berat 2 kubus dan 1 kerucut sama dengan berat 1 bola dan 1 kubus. Ini kurang tepat. B. Berat 1 kubus dan 1 kerucut lebih berat dari 1 bola dan 1 kubus. Kurang tepat. C. Berat 2 kubus dan 1 kerucut lebih ringan dan 1 bola dan 1 kubus. Kurang tepat juga ya. Yang D. Berat 1 kubus dan 1 kerucut lebih berat dari 1 bola. Yang E. Berat 1 kubus sama dengan berat 1 bola. Ini kurang tepat. Jadi jawabannya adalah D ya. Jawaban yang paling tepat adalah D. Di sini soal selanjutnya ada urutan prosedur pembuatan kue bolu. Bisa dilihat mana urutan yang benar. Ya. Urutan yang benar adalah yang pertama itu ayak tepung terigu dengan baking powder. Yang kedua adalah masukkan gula pasir, telur. Yang ketiga tambahkan tepung terigu. Selanjutnya diamkan pada suhu selama
5 menit, ini ke-6. Lalu tambahkan pasta vanila. Lalu siapkan cetakan bolu kukus. Lalu tuang adonan putih pada cetakan. Lalu kukus selama 20 menit. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya. Pohon beringin memiliki sulur yang banyak yang menggantung di ranting-rantingnya. Hal ini pada lambang sila ketiga Pancasila memiliki maksud. Jawaban yang benar adalah A. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin daun lebat dengan akar yang menjulur di bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Soal selanjutnya. Orang tua Mita memiliki pembantu. Tetapi oleh orang tuanya, Mita juga diberi tugas merawat tanaman hias di teras rumah. Ilustrasi di atas adalah ini tentang hak dan kewajiban. Tugas merawat tanaman hias di teras rumah itu adalah kewajiban anak di rumah. Jadi jawabannya adalah B. Implikasi teori Edgar Dale pada pembelajaran untuk meningkatkan hasil pembelajaran pada KD Proklamasi Kemerdekaan adalah A. Menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. B. Mengkombinasikan pembelajaran yang memfasilitasi gaya belajar auditori dan visual. C. Menggunakan variasi metode pembelajaran dengan diskusi dan berbagi. D. Melatih peserta didik untuk presentasi agar peserta didik tampil dalam penyajian. Dan E. Belajar dengan menggunakan bermain peran. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Belajar dengan menggunakan bermain peran. Cara penanggulangan tikus dengan simbiosis ramah lingkungan adalah A. Menggunakan racun tikus dengan efektivitas tinggi agar penyebaran tikus lebih dikendalikan. B. Menggunakan pestisida nabati agar tidak mencemari lingkungan. C. Memanfaatkan musuh alami tikus yaitu burung hantu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. D. Menggunakan asap belerang untuk memusnahkan tikus di sawah. E. Gotong royong bersama warga untuk memburu tikus di area pesawahan. Jawaban yang benar adalah karena ini simbiosis ramah lingkungan, jadi jawaban yang benar adalah C. Soal berikutnya. Perhatikan sebagai berikut. 1. Perang Margarana. 2. Peristiwa Bandung Lautan Api. Yang ketiga,
perlawanan rakyat Sulawesi, dan yang keempat agresi militer pertama. Perang Margarana terjadi pada 20 November 1946. Pertemuan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Masa perjuangan rakyat Sulawesi Selatan berlangsung pada tahun 1829 hingga tahun 1907. Serangan militer Belanda satu adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Peristiwa Bandung Lautan Api, Perang Margarana, dan agresi militer ke-1. Soal berikutnya. Di sini disajikan dua gambar. Yang pertama mobil A dengan massa 3 kg, percepatannya 2, dan mobil B dengan massa 5 kg dan percepatannya 3. Perbandingan gaya yang bekerja pada mobil A dan B. Ini tinggal kita kalikan ya. Untuk mobil A 3 kali 2 ya, 6 Newton. Untuk mobil B kalikan 15 Newton. Kita bandingkan 6 dan 15. Maka perbandingannya adalah 2 berbanding 5. Jadi jawabannya adalah A ya. Jawabannya adalah A. Oh, ini sudah ada ya jawabannya A. Jawabannya A. Lanjut. Hubungan antara senarai gitar dan frekuensi yang dihasilkan. Nah, ini perhatikan rumus hukum Mersenne ya, bahwa semakin panjang senar, semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. Jadi jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Perhatikan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. 1. Menguji hasil. 2. Pertanyaan mendasar. 3. Pemberian rangsangan. 4. Mendesain perencanaan produk. 5. Memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Nomor 6. Menyusul jadwal pembuatan. Evaluasi pengalaman belajar. Dan yang terakhir, orientasi terhadap masalah. Urutan langkah project based learning adalah jawabannya adalah C ya. Di sana kita bisa lihat urutannya yang benar adalah C. Soal selanjutnya. Hewan yang memiliki ciri-ciri tubuh jadi dari kepala dan perut beruas. Di sini ada beruas, kepala dan perut, dan pada tiap ruas ada sepasang kaki. Nah, ini jawabannya adalah lipan. Selanjutnya, urutan langkah-langkah menggunakan mikroskop ya. Ada kereta api nih ya, sebentar. Kita tunggu kereta api lewat. Yang pertama, memutar cermin ke arah sumbu cahaya. B. Memasang lensa okuler. 3. Memasang lensa objektif. 4. Memasang makrometer. 5. Meletakkan preparat di atas meja benda. 6.
Posisi lensa objektif tepat berada di atas preparat. 7 memutar makrometer. 8 mengatur kondensor. Jadi kita bisa lihat urutan langkah yang tepat adalah kita bisa lihat yang A, B, kita lihat C, kita lihat D, kita lihat E. Coba yang mana ya langkah yang tepat dalam menggunakan mikroskop. Mikroskop itu adalah sering digunakan pada kegiatan penelitian untuk tingkat sekolah dasar, biasanya untuk melihat benda-benda kecil. Ayo, mana jawabannya? Jawabannya A, B, C, D, atau E. Jawabannya bagaimana nih? Nah, yang pertama adalah memasang lensa okuler, ya. Yang pertama memasang lensa okuler. Selanjutnya memasang makrometer. Selanjutnya memutar lensa objektif. Di sini harus hati-hati ya, karena tidak semua bisa melakukan pengamatan menggunakan mikroskop, ya.